Informasi kami yang pertama, pemirsa, 8 fraksi di DPR RI kembali menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan tetap mendukung pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal tersebut disampaikan usai isu MK yang akan menerima penerapan sistem tertutup pada pemilu 2024 mencuat. 8 parpol yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, P3, PKB, dan Demokrat menilai tahapan pemilu sudah berjalan. Sehingga jika sistem diganti akan berdampak masif, terutama terhadap pasal di undang-undang. Ada kan gambarnya? Iya, betul. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI jumlahnya 20.000 orang. Kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Maka saya minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, tapi kami minta juga Presiden juga harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini bukan harapan kita, ini harapan dari masyarakat untuk pemilu ini bisa secara terbuka karena itu adalah hak rakyat. Ya, maka kami minta untuk Presiden harus juga bersuara sebagai kepala negara, karena ini adalah suara rakyat. Bersuaralah kepada MK agar MK jangan membuat gaduh politik yang sudah kami jalan sudah lebih dari separuh. Proses pemilu ini kami sudah lakukan. Tinggal berapa bulan lagi, kalau sampai ini dilakukan oleh MK, maka bagaimana kegaduhan yang akan terjadi. Sudah berapa kali orang menggugat Presiden Threshold, selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak itu. Saya kira. Tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan keputusan tahun 2018, tetap proporsional terbuka. Kan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor urut 1. Nah itu, jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sangat besar. Bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu bisa terancam. Dalam sistem demokrasi, tuan atau rajanya itu adalah rakyat. Maka kami semua yang ada di sini ingin menjaga kedaulatan suara rakyat. Meskipun kami adalah pengurus partai politik di DPP, kami tidak ingin ada oligarki partai, tapi lebih kepada suara atau orang yang terpilih duduk di DPR ini yang merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Hari ini seperti yang diamanatkan undang-undang juga salah satunya ya parlemen dan pemerintah. Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan satu keniscayaan sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian dapat membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan pemilu yang juga bisa dirasakan kesulitan oleh partai politik.